Polres Batanghari mengadakan gelar operasional bulanan sekaligus kunjungan kerja Bapak Kapolres Batanghari dan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Batanghari yang bertandang di Mapolsek Marosebo Ilir, tepatnya Desa Tidar Kuranji, berjarak lebih kurang 50 km dari Polres Batanghari. GO kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Batanghari, AKBP Ade Rahmat Inal, SIK, MSI, dan Ketua Bayangkari Cabang Batanghari, Ibu Sari Ade Rahmat Inal, beserta pengurus. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkembangan situasi Kaptimas yang ada di seluruh polsek jajaran dalam wilayah hukum Polres Batanghari dan agar dapat mengetahui kendala maupun perkembangan penanganan perkara atau kasus menonjol yang menjadi atensi pimpinan. Perjalanan dilakukan melalui perjalanan darat, di mana Bapak Kapolres beserta jajaran memilih menggunakan sepeda motor. Sementara, Ibu Ketua Cabang beserta pengurus menggunakan bis. Rute pertama dilakukan dalam jarak tempuh kurang lebih 20 km. Dan ternyata harus dilakukan melalui jalan alternatif menyeberangi Sungai Batanghari. Dikarenakan jalan utama yang biasa dilalui terputus karena banjir, sehingga tim harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu penyeberangan yang kurang lebih memakan waktu 15 menit. Ada ini bebas. Oke, ini bawahnya atas siapa? Nanti keluar. Naiknya atas siapa?
Setelah sampai di seberang, perjalanan harus dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Ternyata jalur yang harus dilalui semakin ekstrim dikarenakan lokasi Mapolsek Marosebo Ilir terletak jauh di daerah perkebunan sawit. Jalan yang dilalui terdiri dari aspal yang telah rusak dan sebagian adalah tanah merah berbatu yang curam. Kami menikmati perjalanan dan Ibu Ketua Bayangkari beserta beberapa pengurus ikut turut merasakan adrenalin berpacu dalam jalanan yang rusak dengan dibonceng sepeda motor. Namun, semakin lama jalan dirasakan semakin ekstrim dan berbahaya. Maka diputuskan Ibu Ketua Bayangkari Polres Batanghari beserta pengurus melanjutkan perjalanan menggunakan mobil pengiring. Dan benar saja, tidak lama sebuah kecelakaan terjadi. Motor yang digunakan Bapak Kapolres terjatuh dikarenakan masuk ke jalan yang rusak. Seketika, tim rombongan panik dan segera berhenti untuk menolong Bapak Kapolres. Ternyata, jari kelingking Bapak Kapolres terluka saat terjatuh, dan terlihat luka yang timbul cukup dalam dan lebar, sehingga diputuskan bahwa Bapak tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah kurang lebih menempuh waktu 60 menit perjalanan, tim tiba di Mapolsek Marosebo Ilir. Tim disambut langsung oleh Bapak Kapolsek Marosebo Ilir beserta anggota dan Ibu Ketua Ranting Bayangkari beserta pengurus. Kegiatan dimulai, segera dilakukan sedikit pemeriksaan pada luka Bapak Kapolres karena dikhawatirkan akan terjadi infeksi. Dan benar, luka yang ada harus dijahit karena sangat rentan. Tampak Ibu Ketua Cabang Bayangkari setia menemani suaminya
di mana secara tidak langsung sebagai contoh nyata bagian tugas Ibu Bayangkari yang harus selalu kuat, selalu mendukung dan setia menemani tugas suaminya sebagai aparat negara dimanapun berada. Setelah pemeriksaan selesai, kegiatan GO dimulai, di mana Bapak Kapolres beserta jajaran membahas kasus-kasus permasalahan yang baru terjadi dan menekankan kesiapan personil Polsek yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Akhir tahun dengan cuaca dan situasi kita yang memang perekonomian agak sedikit menurun, ini pencurian sangat meningkat sekali. Bahkan di awal-awal bulan ini kita sudah hampir menerima 5 laporan polisi tentang pencurian, Bapak. Jadi kami harapkan Polsek jajaran, terutama Kanit Reskrimnya, lebih instan terhadap patroli ini. Di wilayah kita, di kantor Bupati, kehilangan 1 malam 3 motor. Di sini kami laporkan kepada Bapak, pelakunya sudah terungkap oleh kita, namun sampai sekarang belum tertangkap. Kita tidak mengetahui medan, kita melakukan penggerebekan pada jam 2 malam, Bapak. Jadi tersangka terjun ke sungai. Dan di sini kita sampaikan bahwasanya kita tidak melakukan upaya preventif lainnya. Terjun langsung kita melakukan tembakan, tidak, Bapak. Pada saat terjun kita biarkan, kita tunggu sampai jam 1 siang. Dan ternyata juga tidak ketemu. Artinya tersangka sudah terlebih dahulu bisa menyelamatkan diri. Apa? Surat Pak, nih, sehubungan baik kejadian di Pemda hari ini ada pasang CCTV. Buat apa Pak? Buat keamanan, bukan buat ngintai kami Pak, bukan. Gitu. Nanti suruh pasang takut pula dia. Itu Pak Sulhadi yang jelaskan nih. CCTV Kabak Sunda tadi masalah stiker 110. Nah ini penting nih rekan-rekan. Saya kasih berarti Polsek, mobil Polsek itu semuanya sudah terpasang 110. Kalau bantuan polisi, ini seragamnya ya. Cek semua mobil kita. Sabara juga ya. Di motornya, di apanya dipasang gitu. Ya. Sementara, Ibu Ketua Bayangkari mengadakan pertemuan bersama ibu-ibu Bayangkari Polsek Marosebo Ilir, membahas betapa pentingnya peran istri sebagai pendukung setia suami dalam bertugas dan pentingnya para istri memiliki kartu penunjuk istri atau KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya sayangi, Ibu Wakil Ketua Bayangkari Cabang Batanghari, yang juga Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Batanghari, yang saya hormati Ibu-Ibu Pengurus Bayangkari Cabang Batanghari, yang saya hormati dan yang saya sayangi pula Ibu Ketua Bayangkari Ranting Marosebo Ilir, Ibu Lina Orifan, serta anggota Bayangkari Ranting Marosebo Ilir yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya di sini melakukan kunjungan kerja ini, di mana kunjungan kerja ini merupakan satu rangkaian dari program kerja kita ya Bu, yang program kerja pengurus Bayangkari Cabang Batanghari. Kami sudah mengadakannya di Ranting Pecukam bulan kemarin ya. Baik Ibu, sebelum saya ini tadi sudah didata organisasi yang bawa KTA sama KPI yang namanya istri polisi itu ada istilahnya belum tentu Bayangkari, paham kan? Tapi kalau yang namanya Bayangkari udah pasti itu istri polisi.
Nah, apa identitasnya Bu? Yaitu tadi kartu PI, kartu penunjukan istri, KTA, seperti itu. Nah, ibu-ibu harus tahu kalau Bayangkari memiliki KPI itu dia sebagai bukti yang sah untuk menerima apa yang sudah menjadi hak, seperti penerimaan gaji pensiun, uang duka, santunan, dan BPJS. Ya, kita kan nggak tahu Bu apa yang terjadi nanti ke depan kepada suami kita ya Bu ya. Kalau terjadi sesuatu, tiba-tiba kita nggak ada identitas kita sebagai anggota Bayangkari. Ya gimana kita mau ngurus itu semua Bu? Ini kejadian pengalaman saya waktu saya ketua ranting di Jakarta Bu. Banyak Bayangkari bayangan beneran sampai dia meninggal anggota di rumah si bayangan itu. Saya tadi lihat rekapitulasi data anggota ranting, kebanyakan ibu berprofesi ya Bu ya. Ya kan, dari bidan, guru, ketua rantingnya juga kebetulan Cibu ya. Cibu, ya itu saya hanya menghimbau buat ibu-ibu yang memang bekerja, ya pandai-pandailah untuk membagi waktu ya Bu ya, antara ibu-ibu, tugas ibu-ibu sebagai istri, ya, melindungi keluarga, ya juga harus bisa membagi waktu antara kerjaan dan organisasi. Kita sebagai Bayangkari harus terus mendukung terus tugas suami ya Bu ya. Dimana kita tahu untuk zaman sekarang bapak-bapak polisi ini semakin hari pekerjaannya semakin berat, ya, tuntutannya semakin berat ke depan. Jadi jangan sampai kita sebagai Bayangkari menambah beban suami, ya Bu ya. Kalau apapun itu ada masalah apa, hal kecil apapun ya nggak usah nggak usah merengek Bu. Kita harus jadi perempuan yang kuat, harus bisa apa ya itu tadi, memang harus, kalau jadi perempuan itu memang harus kuat Bu. Bapak waktu itu kan ngasih arahannya seperti itu kan. Bapak sendiri juga bisa jadi polisi seperti sekarang ini juga karena hasil didikan ibunya kan, ya seperti itu. Makanya kita jadi ibu itu harus baik, harus benar ya Bu ya, supaya anak-anak kita ikutan benar Bu, ikutan baik, insya Allah kalau kitanya ikut baik. Menjelang acara GO dan kunjungan kerja selesai, tiba-tiba anggota Polsek Marosebo Ilir menerima laporan adanya penemuan mayat di daerah wilayah hukum mereka. Yang tahu TKP di belakang. Iya. Oh iya, ke depan. Bapak Kapolres langsung bergegas menuju lokasi penemuan mayat tersebut. Ternyata lagi-lagi jalan yang harus dilalui ekstrim dan rusak. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, tim tiba di lokasi evakuasi mayat sementara. Tampak istri korban segera menemui Bapak Kapolres dan menangis mengadukan peristiwa yang dialami oleh suaminya. Tentu saja, kami polisi juga sebagai manusia biasa yang memiliki hati dan perasaan tidak tega mendengar rintihan pilu tangis istri korban. Itu darahnya? Siapa? Itu ditemukan di beda lokasi Pak. Oh. Jadi itu dikubur di lokasi lain. Yang ini pinggir air Pak, jauh. Oh. Dalam lagi jalan setapak. Jadi untuk mengelabui lah Pak. Jadi udah saya angkat semua barang. Udah berapa hari ya berarti? Diperkirakan kalau hilang udah 30 hari Pak. Cuma tadi badannya masih utuh Pak. Tapi bekas ada borokan sini Pak. Ada borokan. Ya, habis itu belakang Pak. Bacokan dan sini isi perut buyar.
menembus macokan ini. Tidak lama, Bapak Kapolres melanjutkan perjalanan menuju TKP yang ternyata masih menempuh waktu 25 menit perjalanan. Jalan yang dilalui sangat sempit dan banyak genangan lumpur, sehingga beberapa kendaraan petugas sempat terperosok dan terbenam. Sesampainya di TKP, Bapak Kapolres langsung meninjau lokasi dan memerintahkan pada anggotanya supaya kasus ini bisa cepat selesai dituntaskan dan ditemukan pelakunya. Oh di sana. Tambal, tutup lagi pakai tikar. Ini kasur. Ya betul. Kalau sendiri kita bisa berat ya geret mayat. Kasurnya harus diangkat.